Ibnu Qayyim merupakan seorang cendekiawan Muslim yang lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 691 Hijriah, 1292 Masehi. Beliau adalah pakar fikih dari kalangan mazhab Hambali yang hidup pada abad ke-13. Beliau juga dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran, ahli tafsir, ahli nahwu, ahli ilmu kalam, ahli usul fikih, sekaligus seorang mujtahid. Sebagai ulama Islam yang berwawasan luas, Ibnu Qayyim kerap memberikan kata-kata mutiara yang mampu menginspirasi bagi banyak orang. Kata-kata bijak Ibnu Qayyim al-Jauziyah bisa dijadikan inspirasi dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita simak kata bijak dari Ibnu Qayyim. Sebelum lanjut, untuk yang tidak mau ketinggalan video selanjutnya, mohon klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. 1. Hijrah kepada Allah itu mencakup meninggalkan segala yang Dia benci, melakukan segala yang Dia cintai, dan menerima semua itu. 2. Andai kamu mendengar suara pena malaikat yang tengah mencatatkan namamu dalam daftar orang-orang yang rajin berzikir, niscaya kamu akan memilih mati dalam keadaan penuh kerinduan kepadanya. 3. Dia yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketenteraman. Sementara dia yang senantiasa memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan. 4. Kunci hidupnya hati terletak pada mentadabburi Al-Quran, tunduk kepada Allah dalam kesendirian, dan meninggalkan perbuatan dosa. 5. Bila seseorang menghabiskan waktunya untuk Allah, maka Allah akan mengurus semua kebutuhannya dan menghapuskan segala kekhawatirannya. Allah akan mengosongkan hatinya supaya hanya dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. 6. Syaratnya orang-orang munafik itu sholat yang hanya sebatas raganya, bukan hatinya. 7. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. 8. Kunci dari segala kebaikan adalah merindukan akhirat, dan kunci untuk semua kejahatan adalah mencintai dunia dan panjangnya angan-angan. 9. Adakah kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan hati, dan adakah siksaan yang lebih pedih dari siksaan hati? 10. Semakin kecil suatu dosa dalam pandanganmu, semakin besar dosa itu di sisi Allah. Dan semakin besar suatu dosa dalam pandanganmu, semakin kecil dosa itu di sisi Allah. 11. Tidak ada kegembiraan bagi seorang yang tidak menanggung kesedihan, tidak ada kenikmatan bagi seorang yang tidak memiliki kesabaran, tidak ada kesenangan bagi orang yang tidak mengalami penderitaan, dan tidak ada istirahat bagi orang yang tidak tahan kelelahan. 12. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat Dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima suatu pemberian yang lebih besar. 13. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat Dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima suatu pemberian yang lebih besar. 14. Perbuatan dosa itu memiliki banyak efek samping. Salah satunya adalah bahwa dosa-dosa itu mencuri ilmu pengetahuan dari dirimu. 15. Siapa yang menyadari akan kebesaran Allah tidak akan pernah merasa nyaman dalam melakukan perbuatan maksiat. 16. Orang yang benar-benar jujur tidak akan peduli dengan statusnya di mata makhluk. 17. Lelaki sejati adalah ia yang takut pada matinya hati, bukan matinya raga. 18. Dunia ini ibarat bayangan. Kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. 19. Ikhlaslah dalam usaha menggapai tujuan, maka kamu akan mendapati bantuan Allah di sekelilingmu. 20. Betapa anehnya. Engkau kehilangan sedikit saja dan engkau menangis. Sementara seluruh hidupmu yang terbuang sia-sia dan kau malah tertawa. 21. Siapa yang ingin menyucikan hatinya, maka jadikan Allah sebagai tujuan yang diinginkannya. 22. Obat paling bermanfaat adalah kamu menyibukkan diri dengan berpikir tentang apa yang seharusnya menjadi perhatianmu, dan bukan kepada hal-hal yang seharusnya bukan urusanmu. 23. Agama itu seluruhnya adalah akhlak.
Barang siapa semakin baik akhlaknya, maka semakin baik pula agamanya. 24. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi penuh kantongnya dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. 25. Sesungguhnya rumah-rumah di surga itu dibangun dengan zikir. Jika kamu berhenti berzikir, maka para malaikat juga akan menghentikan pembangunannya. 26. Wahai orang-orang yang menikmati kesenangan hidup yang pasti akan lenyap, jatuh cinta pada bayangan yang memudar hanyalah sebuah kebodohan semata. 27. Membuang-buang waktu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian memisahkan kamu dari dunia ini, sedangkan membuang-buang waktu memisahkan kamu dari Allah. 28. Sepanjang kamu mengerjakan sholat, sejatinya kamu sedang mengetuk pintu Allah, dan siapa saja yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan pintu itu untuknya. 29. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan, melainkan melihat seorang mukmin yang berhati murung. 30. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran, dan jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan, dan jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Jangan rusak harimu dengan melihat kembali hari kemarin. 31. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu dan kamu akan mempercayai itu bisa menjadi emas. 32. Waspadalah terhadap setiap jam dan bagaimana ia berlalu, dan hanya habiskanlah waktu itu dengan cara sebaik mungkin. Jangan mengabaikan dirimu sendiri, tetapi buatlah dirimu terbiasa dengan amalan yang paling mulia dan terbaik, dan kirimkan ke kuburanmu sesuatu yang kelak akan menyenangkan kamu ketika tiba di sana. 33. Kebahagiaan itu dicapai dengan 3 hal, bersabar ketika mendapat cobaan, bersyukur ketika mendapat kenikmatan, bertaubat ketika melakukan kesalahan. 34. Siapa yang lebih memilih Allah daripada semua hal yang lain, Allah pun akan lebih memilihnya dari yang lain. 35. Tidak akan mungkin terjadi antara kecintaan terhadap lagu dan kecintaan terhadap Al-Quran bersatu dalam hati seseorang kecuali salah satunya mengusir yang lain. 36. Teguklah kesabaran. Jika kesabaran membunuhmu, ia membunuhmu dalam keadaan dirimu mati syahid. Jika kesabaran itu membuatmu tetap hidup, ia membuatmu tetap hidup dalam keadaan mulia. 37. Siapa yang memenuhi hatinya dengan keridaan terhadap takdir, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, keamanan, serta rasa qanaah, dan mengosongkan hatinya untuk mencintainya kembali kepadanya, dan bertawakal kepadanya. 38. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. 39. Pelajarilah Al-Quran per 5 ayat. Kau akan lebih mudah menghafalnya. Pertama kali Jibril mendatangi Nabi Muhammad pun untuk menyampaikan 5 ayat yang berurutan. 40. Kelezatan dan kegembiraan itu disesuaikan dengan beratnya perjuangan. Tidak akan gembira orang yang tak memiliki keinginan. Tidak ada kelezatan bagi orang yang tak memiliki kesabaran. Tidak ada kenikmatan bagi orang yang tak mau susah. Dan tidak ada istirahat bagi orang yang tak mau lelah. Seorang hamba apabila ia mau lelah sebentar, ia akan istirahat yang panjang. 41. Setan berkata, aku menghancurkan manusia dengan dosa-dosa, sedangkan mereka menghancurkanku dengan tauhid dan istighfar. 42. Aku selalu senang dan tenang karena 2 hal, pertama ajalku sudah Allah tentukan, kedua rezekiku sudah Allah tetapkan. 43. Hari Jumat adalah hari ibadah. Hari ini dibandingkan hari-hari lainnya dalam seminggu, laksana bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Waktu mustajab pada hari Jumat seperti waktu mustajab pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. 44. Tanpa mimpi, kita tidak akan mencapai apa-apa. Tanpa cinta kita tidak akan merasakan apa-apa. Tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. 45. Sesungguhnya seorang hamba ada yang benar-benar datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung, namun dia menjumpai lisannya telah menghancurkan kebaikannya itu semuanya. 46. Bila engkau ingin berdoa, sementara waktu yang kau miliki begitu sempit,
padahal dadamu dipenuhi oleh begitu banyak keinginan, maka jadikan seluruh isi doa-mu istighfar, agar Allah memaafkanmu. Karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya. 47. Hari yang terbaik dan paling utama bagi seorang hamba secara mutlak adalah hari ketika dia bertaubat kepada Allah. 48. Jangan sajikan kepada Allah hal yang dibencinya, sedangkan kau meminta padanya apa yang kau suka. 49. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk terus berbuat dosa. 50. Sabar bukan berarti lambat, bukan juga hilang ketegasan. Kesabaran adalah memilih waktu yang paling tepat untuk segera bertindak. Sekian kutipan terbaik dari kami. Kami ingin mendengar dari Anda. Beritahu kami apakah masih ada nasihat bijak lainnya. Silakan komen di bawah.